Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 3A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai teori Van Hill. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Santira. Selanjutnya ada rekan saya. Nama saya Uma. Ahmad Syihab Jamjami. Nama saya Felicia Octavia Manurung. Langsung saja, teori belajar Van Hill. Yang pertama akan dibacakan oleh Imayatul Umar. Teori belajar adalah suatu teori yang mendeskripsikan terjadinya belajar. Sedangkan teori pembelajaran mendeskripsikan strategi atau metode pembelajaran yang optimal yang dapat memudahkan proses belajar. Teori kognitif merupakan salah satu cabang dari psikologi umum dan mencakup studi ilmiah tentang gejala-gejala kehidupan mental, sejauh berkaitan dengan cara manusia berpikir dalam memperoleh pengetahuan, mengolah kesan-kesan yang masuk melalui indera, pemecahan masalah, menggali ingatan pengetahuan, dan prosedur kerja yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah teori pembelajaran menurut Van Hill. Teori Van Hill pertama kali dikembangkan oleh Pierre-Marie Van Hill dan Dina Van Hill Geldof dalam disertasi yang terpisah di Universitas Utrecht pada tahun 1957. Teori ini menjelaskan mengenai perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri. Dalam teori tersebut, mereka berpendapat bahwa dalam mempelajari geometri, para siswa mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui tahap-tahap tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Felicia. Tahap-tahap berpikir menurut Van Hill. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Pada tahap ini, siswa baru mengenal bangun-bangun geometri seperti bola, kubus, segitiga, persegi, dan bangun geometri lainnya. Yang kedua adalah tahap analisis. Pada tahap ini, anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Yang ketiga adalah tahap pengurutan. Pada tahap ini, peserta didik sudah bisa memahami hubungan antar ciri yang satu dengan ciri yang lain pada suatu bangun. Yang keempat adalah tahap dedukasi. Pada tahap ini, peserta didik sudah memahami peranan pengertian-pengertian pangkal, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan teorema-teorema dalam geometri. Pada tingkat ini, peserta didik sudah mampu menyusun bukti-bukti secara formal. Yang kelima adalah tahap keakuratan. Merupakan tahap akhir dari perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Dalam tahap ini, anak sudah dapat memahami pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu penelitian. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi dalam memahami geometri. Oke, selanjutnya adalah implementasi. Implementasi ini yang pertama itu ada aktivitas yang dilakukan pada fase 1, yaitu fase informasi. Yang pertama itu dengan memakai gambar bermacam-macam bangun segi 4, siswa diinstruksikan untuk memberi nama masing-masing bangun. Yang kedua, ada guru mengenalkan kosakata khusus seperti simetri lipat, simetri putar, sisi berhadapan, suku berhadapan, dan sisi sejajar. Yang ketiga, dengan metode tanya jawab, guru menggali kemampuan awal siswa. Selanjutnya ada fase kedua, yaitu fase orientasi. Fase orientasi ini yang pertama, dengan menggunakan model bangun tersebut, serta kertas berpetak siku-siku, siswa diinstruksikan untuk menyelidiki banyaknya sisi berhadapan yang sejajar dan sudut suatu bangun siku-siku atau tidak. Yang keduanya itu ada dengan menggunakan suatu model bangun, siswa diminta untuk melipat model bangun tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menemukan sumbu simetri. Selanjutnya, siswa diinstruksikan untuk memiliki banyaknya sumbu simetri yang dimiliki oleh suatu bangun. Yang ketiga, model tersebut pada diagonalnya kemudian menempatkan yang satu di atas yang lain. Siswa diminta untuk menyelidiki banyaknya pasangan sudut berhadapan yang besarnya sama. Yang keempat, memotong pojok yang berdekatan, kemudian menempatkan salah satu sisi potongan pertama berimpit dengan salah satu sisi potongan yang kedua. Yang kelima, memotong semua pojokan dan menempatkan potongan-potongan tersebut sedemikian sehingga menutup bidang rata.
Yang keenam, siswa diinstruksikan untuk mengukur panjang sisi atau suatu segi empat, apakah ada sisi yang sama panjang. Dan yang terakhir itu, siswa diinstruksikan untuk mengukur diagonal suatu segi empat, apakah diagonalnya sama panjangnya. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya, Ahmad Syihab Jamjami. Selanjutnya ada aktivitas yang dilaksanakan pada fase 3, yaitu penjelasan. Siswa diberi bermacam-macam potongan segi empat. Mereka diminta untuk mengelompokkan segi empat berdasarkan sifat-sifat tertentu, seperti segi empat yang mempunyai sisi sejajar, yang mempunyai sisi sudut siku-siku, segi empat yang mempunyai sisi-sisi sama panjang. Selanjutnya, aktivitas yang dilaksanakan pada fase 4 itu orientasi bebas. Dengan menggunakan potongan segitiga, siswa diminta untuk membentuk segi empat dan menyebutkan nama segi empat yang telah dibentuk. Selanjutnya itu aktivitas yang dilaksanakan pada fase 5, itu integrasi. Siswa dibimbing untuk menyimpulkan sifat-sifat segi empat tertentu seperti sifat persegi panjang, sifat belah ketupat, sifat jajar genjang, sifat layang-layang, dan sifat trapesium. Manfaatnya adalah: 1. Dengan memahami teori belajar Van Hill, guru dapat memahami mengapa seorang siswa mengerti suatu topik dalam geometri. 2. Supaya siswa dapat mudah memahami geometri. Diharapkan tahap pembelajaran disesuaikan dengan tahap berpikir siswa, bukan sebaliknya, siswa yang menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran kita. Agar topik-topik dalam geometri dapat dipahami dengan baik, maka siswa dapat mempelajari topik-topik tersebut berdasarkan urutan tingkat kesukarannya, dimulai dari tingkat yang paling rendah sampai ke tingkat yang paling tinggi atau kompleks. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.